awalnya memang bingung Pak. Biasanya cuma nungguin orang datang. Nah sekarang dagang udah kelihatan orangnya dan bisa sampai keluar provinsi, bahkan ada juga yang ke negara lain gitu karena batasannya nggak ada gitu. Karena online itu kan bisa diakses seluruh dunia gitu. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Nada Cosmetic Perfumery Studio Podcast bersama Pak Fadli. Pak Fadli merupakan pemilik dari toko Nada Cosmetic Perfumery. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik Pak. Terima kasih atas waktu Bapak. Iya. Di tengah kesibukan Bapak bisa menyempatkan diri untuk hadir di podcast SAI Indonesia. Podcast SAI Indonesia bertujuan ingin memberikan sharing kepada para calon pemimpin masa depan, kepada anak-anak muda kita, sehingga mereka nanti pada saat mereka siap untuk memimpin, mereka sudah lebih berani lagi tampil, mereka bisa lebih lagi berwibawa, bertanggung jawab dalam baik mengelola perusahaan atau mungkin mereka juga ingin bekerja di dalam pemerintahan. Jadi mereka harus lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa yang depan. Kita sebentar ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Saya ngambil waktu Bapak, kita mau sedikit sharing. Jadi kita udah lama kenal Nada Cosmetic, sudah dikenal banyak orang. Bapak bisa cerita sedikit awal muasal Bapak atau mungkin dari orang tua Bapak mendirikan Nada Cosmetic Perfumery itu apa Pak? Terima kasih Pak Sam. Jadi sudah berkunjung ke toko kami di Tebet Barat, toko Nada Cosmetic and Perfumery. Dan ini bukan pertemuan yang pertama dengan Pak Sam ya, barangkali udah beberapa kali, bahkan saya pernah sempat jalan-jalan dengan Pak Sam dulu di Jogja ya, dan segala macam. Ya baiklah, jadi mengenai cerita tentang toko Nada ini Pak panjang Pak. Jadi awal mulanya kedua orang tua kami di Tebet Barat ini mendirikan toko Nada, bukan kosmetik justru awalnya, bukan toko kelontong biasa gitu. Dari awal ya karena orang tua ini mendedikasikan dirinya penuh ke dunia ini gitu, kepada bidang pekerjaannya. Pelan-pelan ya, alhamdulillah sekarang toko Nada sudah dikenal oleh masyarakat dengan baik ya. Buktinya kita sudah membuat beberapa kali kayak macam riset lah gitu ya, bahwa toko Nada sebenarnya sudah jauh lebih dikenal, bukan hanya sekitar Tebet gitu. Tapi memang kita punya trademark sendiri bahwa toko Nada itu nggak buka di tempat lain gitu. Toko Nada itu hanya ada di Tebet Barat. Di Tebet Barat ya. Nada Cosmetic and Perfumery ini ada di Tebet Barat. Ya. Banyak juga sih yang bikin macam-macam nada-nada juga gitu Pak ya di marketplace gitu. Tapi itu kalau bukan di Tebet Barat tuh bukan yang asli ya, bukan yang original ya. Jadi originalnya di sini gitu ya. Nah, jadi pelan-pelan dari awal tahun 90-an itu baru mulai ada dagang, kita menjual parfum gitu ya. Pelan-pelan yang paling aktif sekali menjual itu justru almarhumah ibunda kami, Bunda Hajah Dasni Arsil ya, cekatan lah gitu ya. Kemudian ayah saya tuh Pak Haji Arsil itu juga mensupport gitu ya. Akhirnya berkembang toko Nada. Kita dari di Pasar Tebet Barat akhirnya sekarang punya ruko di depan Pasar Tebet Barat ya. Walaupun di dalam sendiri kita tetap bertahan di situ karena selain untuk menambah penjualan kita, tapi juga yang paling penting adalah menambah trademark kita bahwa kita ada di Pasar Tebet Barat gitu. Nah, sampai sekarang ini ya toko berjalan dengan baik ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau dulu cuman murni di kita konvensional aja nunggu orang datang, tapi sekarang kita lebih
ofensif itu kita buka dengan online gitu ya. Ada di beberapa marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan alhamdulillah sekarang juga sudah bagus lah di situ ya. Nah, kemudian yang lain-lainnya juga via WA dan segala macam. Kadang memang ada turun naiknya dalam perdagangan, tapi yang penting masalahnya konsistensi kita dalam membangun bisnis sendiri itu harus kita perjelas lagi seperti orang-orang tua kami mengajarkan kepada kami gitu lah. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang tua kemarin yang mendirikan sekarang sudah masuk ke generasi kedua ya. Kalau Pak Fadli sendiri ada berapa saudara yang ikut dalam bisnis ini? Kami sebenarnya bertiga gitu. Yang in charge di sini awalnya cuman adik saya yang perempuan, Lady ya. Kemudian saya sekarang juga ada di sini. Tentu juga ya. Tahun terakhir ini lah gitu ya. Memang dulu masih kecil-kecil juga sering juga di toko Pak gitu ya. Awal-awal dulu kan bantu orang tua, tokonya masih toko jelek lah gitu, becek, toko pasar becek ya. Bantuin orang tua. Nah sekarang ke toko lagi gitu. Baru 2 tahun ini dan kita mengembangkan belakangan ini saya lebih concern kepada yang namanya online itu tadi Pak. Nah yang satunya lagi ya akademisi, sekarang profesor di UI gitu. Jadi yang meneruskan usaha Bapak Ibu berdua ya? Berdua baru ya. Kalau melihat toko Nada Kosmetik mulai dari pasar tradisional di pasar becek, lalu berkembangnya waktu, teknologi sudah mulai masuk ya Pak ya. Nah bagaimana tantangan Nada Kosmetik ini menghadapi teknologi yang semakin canggih, semakin up to date dari pasar yang tradisional menjadi suatu sistem toko yang lebih modern? Itu begitu ya Mas, memang zaman menuntut kita supaya seperti itu. Kalau kita nggak ikut maka kita akan ketinggalan gitu. Ya kita pelajari pelan-pelan gitu Pak. Jadi bagaimana cara orang berdagang lewat online, apa yang dipersiapkan, kemudian bagaimana cara berdagangnya, kemudian bagaimana cara mengambil keuntungannya. Emang harus kita pelajari pelan-pelan gitu. Awalnya memang bingung Pak. Gitu. Biasanya cuma nungguin orang datang. Nah sekarang dagang nggak kelihatan orangnya. Gitu. Dan bisa sampai keluar provinsi, bahkan ada juga yang ke negara lain gitu karena batasannya nggak ada gitu. Karena online itu kan bisa diakses seluruh dunia gitu. Nah, saya pikir ini menarik ya. Cuman emang kita harus ditunjang dengan berbagai macam fasilitas yang lain, misalnya kayak bagaimana cara mengirimnya, bagaimana cara packingnya gitu. Dan akhirnya kita pelajari pelan-pelan ya. Sekarang tetap masih belajar gitu Pak. Nah kemudian bagaimana tuh biar memperluas ya, pakai dropshipper gitu ya. Bahkan ada para dropshipper yang juga udah lebih jago daripada kita, dagangnya juga luar biasa gitu. Saya pikir ini juga harus jadi perhatian khusus buat toko Nada lah khususnya gitu ya. Masih belajar begitu. Kemudian kita suka juga online ya di Instagram, di YouTube segala macam kita lakukan itu ya, walaupun memang masih belum maksimal gitu Pak, tapi saya pikir pelan-pelan seperti juga membangun toko Nada dari awal kan begitu. Yang penting konsistensi kita tetap juga belajar dan juga berusaha menyesuaikan bagaimana kondisi zaman untuk perdagangan di masa yang akan datang, sekarang atau masa yang akan datang. Saya pikir gitu. Oleh sebab itu Pak Fadli sampai buat Nada Kosmetik Studio. Iya, makanya ini buat podcast. Iya, buat podcast ya di streaming, live streaming ya. Kita juga buatin film-film biar orang juga kayak orang-orang lah gitu Pak istilahnya gitu ya. Biar kekinian gitu. Biar kekinian gitu ya. Ya alhamdulillah jadi gitu. Misalnya kalau mau ada, kita juga ada kegiatan-kegiatan kan seperti beauty class gitu kan. Nah, bikinin fillernya gitu. Terus kemudian nanti promonya ke orang-orang lewat filmnya aja gitu, atau lewat nanti bentuknya di-upload di Instagram bisa, nanti dilihat di laptopnya bisa, atau di handphone, di komputernya bisa. Nah, lagi sekarang nih lagi musim kampanye kan. Nah, kita mengajak nih partai-partai untuk
menjadikan kadernya jadi cantik-cantik gitu lah. Gitu lewat beauty class ini, saya pikir itu ya. Oke. Nada Kosmetik sendiri sudah lama bekerja sama dengan PT SAI Indonesia. Betul. Ada kesan pesan apa Pak untuk PT SAI Indonesia ke depannya sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, lebih maksimal lagi? Ya sejauh ini ya hubungan berjalan dengan baik Pak ya, artinya kita happy lah gitu punya rekan mitra kita di SAI ini ya, supaya ke depan barangkali ya tadi itu perkembangan zaman ini bagaimana kita mitranya itu lebih mengarah kepada teknologi atau barangkali hal-hal yang lain gitu ya. Nah saya pikir ini juga perlu kita realisasikan karena kalau standar-standar biasa aja mungkin orang-orang juga sama-sama melakukan, kita harus punya diferensiasi gitu, ada perbedaan dengan orang lain bagaimana caranya kita berdagang. Nah saya pikir SAI pasti juga punya strategi seperti itu, dan perusahaan besar seperti SAI ini saya yakin juga punya pandangan yang lebih luas lagi daripada kami. Saya pengennya juga diajak gitu Pak, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kami disinergikan dengan kami, kita siap untuk sinergi gitu. Pasti Pak, kita zamannya berkolaborasi ya Pak ya. Betul. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri, betul. Bersinergi dengan partner-partner kita juga. Pak, terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan pesan kepada anak muda di sana Pak, karena anak muda kita adalah masa depan bangsa kita sendiri. Apa Pak pesan-pesan buat mereka biar mereka lebih semangat membangun negara ini, negara Indonesia yang kita cintai? Oke, jadi buat generasi muda sekarang gitu, tantangan itu makin besar, bahwa orang-orang dahulu itu punya resistensi, tapi sebagian besar orang itu bisa menyelesaikan resistensi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, anak muda hari ini juga punya resistensi yang berbeda dengan orang-orang terdahulu. Tapi tentunya ini bukan menjadi suatu hal yang membuat kita menjadi mundur, justru harus lebih maju lagi agar kita lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau kita lebih baik dari sebelumnya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk PT SAI, Tokonada dan semuanya bisa menjadi orang-orang yang beruntung yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin. Terima kasih. Gitu Pak, saya kasih. Hai Kak Lady. Iya Senang Pak. akhirnya bisa ketemu lagi. Sama-sama. Setelah segitu lama ya Kak Lady ya. Ya tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bang Fadli. Kak Lady memang yang dari dulu lah mulai usaha ini dari orang tua. Terus Kak Lady yang membangun sampai Tokonada sebesar ini. Apa nih Kak Lady kan yang mempunyai peran besar nih ya, istilahnya orang yang di balik layar yang melakukan perombakan besar-besaran dari toko kosmetik yang cukup tradisional sekarang sudah mulai lebih ke arah-arah lebih ke modern, lebih ke masuk ke digital. Apakah Kak Lady ada kiat-kiat khusus kenapa bisa melakukan seperti itu? Iya. Gimana nih Pak? Pertama sih saya cuma hanya meneruskan yang udah sebenarnya dari orang tua tuh memang sudah toko legend. Nah, alhamdulillah saya udah sebelum orang tua saya tidak meneruskan lagi, saya sudah terjun ke toko. Nah dari situ saya belajar memahami gimana sih cara orang tua saya menjalani toko ini. Terus sedikit-sedikit saya paham, saya belajar tentang marketing, saya belajar tentang cara edukasi, cara gimana saya tetap mencari tahu dari Google, dari map, dari pelajaran itu dah saya usaha website gitu ya. Nah terus dari situ saya punya berpikir gini ya, sayang banget ini kalau misalnya penerus keduanya itu stuck gitu ya. Jadi saya bertekad harus saya lebih kembangkan lagi, jangan mati dengan ketemu kondisi COVID. Saya langsung
putar otak tuh. Ya. Gimana tuh caranya tetap kita di posisi Bertahan, yang ya. bertahan lah, minimal jangan turun tapi kita tetap bertahan. Dari situ karena saya berpikir yang saya hidupkan tuh bukan keluarga saya sendiri tapi orang banyak yang saya akan hidupkan, itu kayak karyawan, terus kita berbagi ke sesama gitu, tetangga, ke sekitar gitu. Nah itu yang jadi motivasi saya. Jadi bukan yang hidup dari toko nada ini bukan kita aja bukan gitu sendiri. Tapi banyak orang yang hidup dari kita. Jadi saya berusaha berinovasi terus, gimana caranya ada online langsung terjun online. Nah, gimana cara naikin online? Saya cari caranya, cari iklan lah yang harus produk yang bagus lah, kita harus up produk lah segalanya. Saya terjun. Alhamdulillah saya punya tim yang hebat-hebat lah. Nah, alhamdulillah tim saya ini gercep lah ibaratnya, mau juga memberikan inovasi-inovasi, memberikan ide-ide kayak gini loh kak, kayak gini kak gitu, ayo kita coba kayak gini, kita coba, ayo terus kita coba terus. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih di titik aman lah toko nada ininya. Ya hebat sekali ya visinya Kak Lady. Membuat toko nada ini bukan hanya untuk kepentingan sendiri saja, tetapi memberikan manfaat bagi sekitar banyak orang juga ya. Oke. Nah, mungkin salah satu yang saya juga mau dengar, mungkin pesan-pesan wejangan orang tua waktu itu ke anak-anaknya gimana Kak Lady? Maksudnya apakah ada, kan biasa pesan-pesan orang tua tuh cukup ini ya, cukup sangat membuat mengena gitu ya. Nah itu ada nggak kira-kira apa yang pernah intinya sih kalau orang tua saya pertama itu jangan menyusahkan orang gitu. Jadi kita gimana mungkin kalau kita mampu, kita bisa, kita bantu gitu. Terus mungkin dari situ kita sering memberikan kemudahan orang, maka rezeki itu akan datang lagi ke kita gitu, dengan entah dari mana gitu. Jadi ada kepuasan kita sendiri pun juga berbeda gitu. Jadi itu sih pesan orang tua saya, jangan menyusahkan orang gitu. Jadi kalau bisa kita bantu, kalau kita mampu kita bantu gitu. Kayak gitu sih. Saya pesannya ya. Kak Lady bisa nggak kasih 3 kata yang mencerminkan PT SAI Indonesia? SAI udah bagian dari kayak keluarga kita gitu ya. Jadi semoga tuh SHI itu terus sukses, terus maju, Amin. Terus berkembang, jadi memeluas usahanya. Sukses untuk Pak Sam. Ya, makasih ya. Sukses juga buat Nada Cosmetic and Sama-sama. Perfumery. Nah, anak muda jangan lupa kalau misalnya kita memiliki mungkin kebahagiaan atau kita memiliki ada rezeki, jangan lupa kita bagikan juga kepada teman-teman di sekitar kita yang memang memerlukannya. Yaitu jangan orang tua yang memang kita harus coba lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Kak Lady, terima kasih sekali lagi, senang sekali bisa memberikan sharing kepada para anak-anak muda kita, para calon pemimpin masa depan. Semoga apa yang disampaikan Kak Lady tadi sama Bang Fadli juga bisa memberikan banyak motivasi kepada anak-anak muda masa depan. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses terus buat Nada Kosmetiknya. Jadi kalau ke Tebet jangan lupa mengunjungi toko Nada Cosmetic and Perfumery di Tebet Barat ya, jangan lupa. Oke. Demikian podcast SAI Indonesia kali ini. Semoga podcast kali ini juga memberikan inspirasi dan memberikan banyak manfaat bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.